Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 15, yaitu mengenai konflik dalam pengembangan organisasi. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan organisasi dengan dosen pengampu Bapak I. Permana, STMT. Definisi konflik. Konflik adalah suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan. Konflik adalah suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan. Konflik adalah suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan, dan konflik merupakan kondisi yang dinamis atau konflik tergantung perkembangan lingkungan strategis. Konflik dalam organisasi adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik merupakan kondisi yang dapat menghambat proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur konflik dan penyebab konflik. Unsur-unsur konflik terdiri atas yang pertama, aktor. Minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Yang kedua, objek. Terdapat objek yang dipertentangkan, seperti kebijakan, tata laksana dan tata cara, tujuan, serta hasil. Kemudian yang ketiga yaitu situasi, yaitu aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Penyebab utama konflik adalah yang pertama, adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan pengertian atau pemahaman, adanya perbedaan cara pandang, adanya ketidakjelasan tujuan, adanya perbedaan peraturan yang dianut, dan adanya perubahan situasi baru. Profesor Binardi dalam bukunya Motivasi dan Permotivasian dalam Manajemen menyebutkan bahwa konflik terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, konflik intraperorangan. Konflik ini muncul dalam diri seorang individu dengan pemikirannya sendiri. Konflik intraperorangan juga bisa disebabkan oleh seseorang harus memilih dua pilihan yang sama sekali tidak disukainya. Konflik intraperorangan bisa berbentuk pendekatan menghindari. Konflik ini terjadi pada situasi ketika seseorang harus mengambil suatu keputusan yang sangat menyenangkan tetapi ada peningkatan risiko yang tidak disukai. Yang kedua, konflik antarperorangan. Konflik antarperorangan terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Konflik ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Apabila di antara unit-unit di suatu kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain, maka manajer merupakan pihak yang harus bisa menjadi penghubung antara keduanya. Hubungan pertentangan ini apabila dipertahankan, maka akan menjadi koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan menjadi sulit. Yang keempat, konflik antar keorganisasian. Konflik ini juga bisa terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak selalu disebabkan oleh persaingan dari perusahaan-perusahaan di pasar yang sama. Konflik ini bisa terjadi karena adanya ketidakcocokan sautan badan terhadap kinerja suatu organisasi. Proses terjadinya konflik dalam organisasi. Menurut Smith, proses terjadinya konflik sebagai berikut. Yang pertama, tahap antisipasi. Adalah tahap di mana merasakan munculnya gejala perubahan yang mencurigakan. Yang kedua, tahap menyadari. Adalah tahap di mana perbedaan mulai dieksepsikan dalam bentuk suasana yang tidak mengenakan. Yang ketiga, tahap pembicaraan. Adalah tahap di mana pendapat-pendapat berbeda mulai bermunculan. Yang keempat, tahap perdebatan terbuka. Adalah tahap di mana perbedaan pendapat mulai ditunjukkan dengan nyata dan terbuka. Kemudian, tahap konflik terbuka adalah tahap di mana masing-masing pihak berusaha memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Dampak positif dan negatif dari konflik. Dampak positif konflik yang pertama, adanya penyesuaian normal sosial di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan solidaritas antar individu atau antar kelompok. 3. Sebagai penyeimbang dari berbagai kekuatan yang ada. 4. Membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat. 6. Termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Dampak negatif konflik adalah yang pertama, adanya dominasi sebuah kelompok. Yang kedua, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial, timbulnya aksi kekerasan. Yang keempat, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, muncul reaksi balas dendam dan perpecahan. Yang keenam, perubahan kepribadian individu, misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tak ramah. Cara mengelola konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang pertama, diagnosa titik awal, yaitu menentukan sifat dari konflik. Menentukan akar penyebab konflik bukanlah hal yang mudah, terlebih jika berkaitan dengan nilai-nilai personal.
Memahami jenis konflik seperti ini terletak pada kenyataan bahwa kita memiliki harapan yang berbeda-beda, berdasarkan pengalaman kita dalam organisasi. Ketika kita berinteraksi dengan pihak lain yang ekspektasinya di luar dari apa yang ada dalam organisasi, maka muncullah konflik. Yang kedua, inisiasi. Cara paling efektif dalam menangani suatu konflik ini adalah dengan menyatakan efek nyata dari konflik yang ada pada diri Anda. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Negosiator harus bisa mendengarkan sudut pandang orang lain. Yang keempat, memecahkan masalah, melakukan klarifikasi atas masalah yang terjadi. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, masing-masing pihak harusnya memiliki gambaran yang jelas terkait dengan masalah yang ada. Yang kelima, membicarakan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan, yaitu memperjelas fakta dan informasi. Buatlah daftar solusi yang memungkinkan. Negosiator terbaik akan membuat pihak lain merasa nyaman. Dan yang keenam, bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Jangan mencoba untuk mempengaruhi atau memaksa. Merencanakan implementasi solusi, menentukan tugas pada siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Merencanakan tinjauan evaluasi terhadap solusi dalam periode tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.